ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kitab Al-Usul Sittah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke Al-Aslu Tsalis, prinsip yang ketiga. Setelah pada prinsip sebelumnya Allah taala memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Maka pada prinsip yang ketiga ini, muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan anna min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Di antara sempurnanya persatuan itu akan menjadi sempurna, terwujud dengan sempurna dengan cara apa? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat liman ta'ammara alaina, terhadap orang yang mengurusi urusan kita, yang memimpin kita, yang menjadi amir bagi kita. Walau kana 'abdan habasyian, meskipun pemimpin itu adalah hamba, seorang hamba Habasyah, dari Habasyah. Pada poin ini kita mesti mulai memahami kembali apa hakikat dari ulul amri. Ulul amri yang sering kita dengar istilahnya, mesti kita samakan dulu dan dudukan hakikatnya, definisinya sesuai dengan hakikatnya. Ulul amri ya adalah secara sederhana bisa kita pahami sebagai orang-orang yang mengurusi urusan manusia. Ini disebut ulul amri. Maka para ulama mengatakan bahwa ulul amri itu ada yang mengurus urusan dunia, ada yang mengurus urusan agama. Sehingga dari satu sisi ulama itu adalah ulul amr, dari sisi mereka mengurus urusan agama untuk manusia. Pemerintah itu pun ulul amr, karena mereka mengurus urusan dunia bagi manusia. Di zaman dahulu ini tidak terpisahkan, karena para sahabat itu mereka adalah para pemimpin yang berilmu, memiliki ilmu dan juga jadi pemimpin. Sementara di zaman sekarang ya, terkadang ya, pemimpin itu adalah orang-orang yang ahli, katakanlah di bidang-bidang pemerintahan, namun dalam urusan agama terkadang mereka kurang pemahamannya. Maka untuk dua urusan ini ya, kita mesti mendudukannya pada tempat yang tepat. Kalau urusan dunia ya, maka pemimpin kita adalah pemerintah yang sah ya. Mereka adalah pemimpin, amir. Untuk urusan akhirat maka kita mengikuti nasihat, mengikuti pengajaran dari para ulama. Dan pemimpin yang baik, pemerintah yang baik, tentunya mereka pun terbuka terhadap nasihat para ulama.
mereka akan meminta pertimbangan dari para ulama ketika akan memutuskan suatu kebijakan. Dan ini akan mewujudkan keteraturan ya, ketika pemimpin dunia itu melibatkan pemimpin agama. Pemimpin dunia meminta nasihat dari para ulama. Ya. Dan dengan adanya pemimpin, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Seperti kita akan meraih persatuan ya, dengan mengikuti satu komando yang diarahkan oleh pemimpin. Dan Ahlussunnah wal Jamaah Islam mengajarkan kepada kita bahwa taat kepada pemimpin itu adalah perkara yang disyariatkan selama ia tidak ya, dalam perkara yang dilarang di dalam syariat. Dan bahkan untuk urusan-urusan yang mungkin kita anggap remeh, kedudukan pemimpin itu mestilah ada. Peran pemimpin itu mestilah ada. Karena tidak mungkin suatu kaum itu bisa teratur meraih tujuannya tanpa ada arahan dari pemimpinnya. Itulah kenapa bahkan dalam safar sekalipun Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengangkat pemimpin, ketua rombongan misalnya gitu, agar yang lain ikut, agar teratur, tidak yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, gitu, yang satu diam, gitu. Tapi semuanya ikut kepada apa yang diarahkan oleh pemimpin. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang bepergian, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Nah, inilah kedudukan ulul amr. Ketika mereka itu akhirnya bertanggung jawab untuk mengarahkan orang-orang yang dipimpin. Jadi pemimpin itu tentu memiliki tanggung jawab yang berat. Dan yang dipimpin sebenarnya lebih ringan bebannya. Ia taat kepada pemimpin. Itu adalah sesuatu yang akan membebaskannya dari hisab. Karena orang yang keluar dari arahan pemimpin, artinya ia memilih pendapat pribadinya, itu jika ia merupakan panutan orang-orang lain, justru akan menimbulkan kericuhan. Kebijakannya, ijtihadnya itu dinilai bertentangan dengan pemerintah. Nanti akan ada kerusuhan, kekacauan. Ya. Ada kelompok tertentu yang tidak taat kepada pemerintah karena ijtihad tertentu dari kelompok tertentu. Nah, ini adalah sesuatu yang dihindari di dalam syariat. Karena jika demikian, prinsip yang kedua sebelumnya untuk bersatu, tidak bercerai-berai, itu akan lebih sulit tercapai jika tidak ada pemimpin dan kita tidak taat terhadap pemimpin. Dan kita semua diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Bahkan di sini muallif mengatakan meskipun dipimpin oleh seorang hamba dari Habasyah. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui, pemimpin itu asalnya tidak boleh dari
Seorang hamba sahaya tidak boleh seorang hamba saya jadi pemimpin. Indikasinya atau pemahamannya ketika diberikan kondisi seperti ini, meskipun pemimpinnya adalah dulu seorang hamba, berarti pemerintahannya itu diraih dengan cara dipaksa. Melalui peperangan misalnya, hamba itu memerangi pemimpin dan pemimpinnya kalah, jadilah ia pemimpin yang sah. Nah, dulunya hamba tapi jadi pemimpin, maka tetap kita taat kepadanya. Ya. Maka disebutkan ya, oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, "Waliyul amril muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin liiqamatil hudud." Maka pemimpin umat Islam itu Allah taala jadikan ia sebagai rahmat ya bagi kaum muslimin untuk menegakkan hudud ya, undang-undang, batasan. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini tugas pemimpin. Wa nusratil madlum, dan menolong orang yang dizalimi, minadh zalim, dari orang yang berbuat zalim. Wa hifdzil amn, dan menjaga keamanan. Ini adalah diantara tugas-tugas pemimpin atau waliul amr. Dan dengan terpenuhinya perkara-perkara tersebut, maka jalan menuju persatuan itu akan lebih mudah. Ketika ada keamanan, ketika terjaga keselamatan, syariat terjalankan gitu ya. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, maka kondisi akan kondusif. Ya. Dan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin. Lihatlah bagaimana kondisi para sahabat dulu ketika Rasulullah SAW meninggal. Hadza min rahmatillah. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassahabatu lamma tuwfiya Rasul. Ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat itu lam yudfinuhu. Tidak langsung memakamkannya. Hatta baya'u imamahum, sampai mereka membaiat pemimpin di antara mereka. Liannahum yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah. Karena mereka khawatir terhadap perpecahan. Mereka khawatir timbulnya fitnah kalau tidak ada pemimpin. Ya. Liannahum ya'rifuna annahu la yasluhu ay ya'ishu wala lailatan wahidatan biduni imam. Karena mereka tahu, mereka paham bahwa tidak akan lurus urusannya suatu perkara. Mereka tidak bisa hidup dengan nyaman meskipun hanya satu malam tanpa ada pemimpin. Lianna hadza min daruriyatid din. Karena adanya pemimpin ini termasuk perkara yang amat penting di dalam agama. Bagaimana salat itu bisa dilaksanakan secara berjamaah kalau tidak ada imam? Mesti ada pemimpin di dalam agama. Wala yumkinu an yakuna hadza illa bis-sam'i wa ta'ah li waliyil amr. Dan ini tidak akan terjadi. Persatuan tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan cara mendengar dan taat terhadap ulul amr. Walihada yaqulu jalla wa ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatilah Rasul dan juga ulul amri di antara kalian. Ayat ini menjelaskan ya, bahwa setelah taat terhadap Allah, setelah taat terhadap Rasulullah, mesti juga kita taat kepada pemimpin. Ya. Maksud di sana, ya, wa ulil amri minkum, ada minkum ya.
di antara kalian, maksudnya adalah di antara kaum muslimin, ya. Maka di sini disebutkan menjadi syarat bahwa hendaklah waliul amrnya itu adalah seorang muslim, ya, seorang yang muslim. Kemudian muallif rahimahullah taala melanjutkan, fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bayanan syai'an, perkara ini dengan penjelasan yang luas, dha'ian, dan detail, bikulli wajhin min anwa'il bayani syar'an wa qadaran, ya, dari segala sisinya, dari segala sisi penjelasan, baik secara syar'i maupun qadari, ya. Di antara penjelasan Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat, ya, kepada waliul amr, ya, kepada penguasa. Wa in abdun habasyiyun, meskipun ia adalah seorang hamba dari Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelahku, ia pasti akan melihat banyak sekali perselisihan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa innaha dhalalatun, karena itu adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum, maka barang siapa yang mendapati kondisi seperti itu di antara kalian, ya, banyak perselisihan, banyak timbul perkara-perkara baru dalam agama, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, fa'alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaklah ia berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ya, ini perintah terhadap untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat terhadap penguasa. Karena kondisinya nanti, kan terjadi sekarang, ya, kondisinya itu akan banyak perselisihan, ya, timbul perkara-perkara baru dalam agama. Mungkin orang awam akan pusing, mana yang harus ia ikuti, ya, mana yang harus ia taati, ya, kelompok banyak gitu, jalan-jalannya macam-macam gitu. Mana yang harus ia pilih? Ikutilah, ya, waliul amr. Tapi ya, ulul amri dari segi pemerintahan dan juga dari sisi agama, ya. Dan Rasulullah SAW juga memberikan penegasan, ya, untuk tetap taat kepada pemimpin meskipun mereka zalim, ya. Bahkan ketika mereka berbuat zalim sekalipun, kewajiban kita untuk taat kepada mereka selama tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita tetap taat. Yang masalah pemimpinnya zalim, itu urusannya. Hak mereka adalah didengar dan ditaati. Jika tidak, ya pasti timbul kekacauan. Jika muncul pemberontakan, dibebaskan orang yang menjelek-jelekan pemerintah, bahkan orang-orang awam itu sambil ngopi-ngopi gitu, di pinggir, di warung-warung, senangnya itu ngobrolin pemerintah. Kebijakan ini tidak sesuai,
kebagian BLT. Gimana ini cara milihnya gitu ya? Wah, dan merasa paling ahli di dalamnya. Sampai kemana-mana, melebar ke sana kemana. Ya. Jika dibebaskan seperti ini, apa yang terjadi? Tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah. Masing-masing akan berburuk sangka terhadap pemerintah, dan akhirnya kehidupan ya antar sesama warga, antar sesama masyarakat itu tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Tetangga yang nggak kebagian tadi iri kepada yang kebagian. Wah, itu gara-gara dekat dengan pengurus dan lain sebagainya. Banyak lagi turunan dari sangkaan-sangkaan ini. Dan ini sudah dibatasi dan dihalangi untuk dihindari. Ada satu dari'ah ya. Di usahanya dicegah ya. Jalan-jalan untuk menuju ke sana itu sudah dicegah di dalam syariat Islam. Maka tidak boleh membicarakan keburukan pemerintah. Tidak boleh mengumbar aib pemerintah, apalagi di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, tidak boleh. Itu akan menimbulkan keresahan, kerusuhan, dan akhirnya pemberontakan. Waliyahzubillah. Dan ketika sudah timbul pemberontakan, yang rugi itu bukan hanya yang berbicara dan yang mendengar saja. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa juga kebagian dampak buruk. Jadi tidak aman gitu ya. Kondisi bernegara itu jadi tidak aman. Ini terjadi. Makanya Islam ya memberikan batasan-batasan, meskipun katakanlah tadi, meskipun pemimpin itu zalim, kewajiban kita tetap taat dan mendengar mereka, karena ya itu akan menghindarkan kita dari bahaya yang lebih besar. Dari bahaya yang lebih besar. Makanya Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak mendapatkan petunjuk dari petunjukku. Artinya ia tidak menjalankan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lihat ya, pemimpinnya tidak menjalankan petunjuk Nabi SAW. Wala yastannuna bisunnati, tidak juga mengikuti sunnahku. Ini sudah diramalkan dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa kelak akan ada pemimpin yang mereka tidak akan mengikuti petunjukku, tidak akan mencontoh sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Lihat ya. Dan nanti ya akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan. Fi jusmani insin, ya, dalam jasad manusia. Hatinya setan, wujudnya manusia. Yang manusia berhati setan lah gitu. Qala qultu, ya, kata Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna'u ya Rasulullah? Jika itu yang terjadi, bagaimana yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah? In adrakta dzalik qala tasma'u wa tuti'u lil amir. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan engkau tetap mendengar dan taat terhadap pemimpin. Wa in duriba dhuhruk, meskipun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, hartamu dirampas. Fasma wa ati, tetaplah dengar, tetaplah taat. Ya, kalau dipukul punggungnya dengan kezoliman, ya, nggak ada salah apa-apa, jual mukul gitu. Ya ini kezoliman. Tapi apakah kita harus memberontak? Nah, memberontak itu bisa mendatangkan bahaya yang lebih besar. Bukan hanya untuk kita, gitu ya. Bukan hanya untuk
pemberontaknya. Nanti kalau sudah dilawan misalnya, atau kemudian dianggap sebagai provokator, ya, yang dikatakanlah, yang ditangkap itu bukan hanya yang berbicara, yang kumpul di sana semuanya ditangkap juga. Dampaknya lebih besar. Kan yang rusaknya juga bukan pemerintah aja, anu dagang gitu ya, gorengannya CF gitu, nggak ada yang bayar gitu. Ini terjadi ya ketika kekacauan itu timbul dari sebab pemberontakan. Ya, makanya tetap taat, tetap mendengar pemerintah meskipun mereka bersikap zalim. Nah, kezaliman mereka adalah tanggung jawab mereka terhadap Allah. Tanggung jawab kita terhadap Allah adalah tetap taat kepada mereka selama kita tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau perintahnya misalnya ya, yang punya apa? Yang masih berumur 30 tahun sekarang ikut pelatihan bela negara misalnya gitu. Ngapain sih bela negara? Emang mau perang sih? Tapi kan ini misalnya gitu ya. Pemerintah tentunya memiliki kebijakan ya, dan tujuan ya, bagi kita ketika itu tidak bertentangan dengan syariat, tetap ya diajarin tiarap gitu ya. Diajar untuk membela diri kan nanti manfaatnya juga kembali untuk kita dan juga untuk persatuan bangsa ini. Jadi selama perintah dari pemimpin itu, meskipun pemimpinnya zalim, selama tidak bertentangan dengan syariat, kezalimannya itu ada tanggung jawab pemimpin. Tanggung jawab kita adalah tetap taat dan mendengar apa yang diperintahkan oleh mereka, gitu, yang ditetapkan di dalam aturan-aturan. Nah, dan kita pun ya, ketika terjadi kezaliman gitu, dari pemimpin, kita anggap pemimpin itu tidak adil gitu ya dalam menetapkan kebijakan. Ini kan pendapat kita. Nah, sementara kan pemimpin untuk memunculkan kebijakan tersebut sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Bisa saja di sisinya itu ada orang-orang ahli di bidangnya. Kita hanya melihat dari satu sisi saja. Ya, satu sisi bahwa harga bahan bakar naik, wah harga yang lain ikut naik. Wah, tapi pemerintah itu tentunya sebelum menaikkan, ia pun mempertimbangkan. Jika tidak dinaikkan bagaimana? Jika dinaikkan bagaimana? Itu pun sudah jadi pertimbangan. Akhirnya sama seperti kaidah di dalam agama kita. Jika tidak ada sesuatu yang baik, hanya ada yang madorot semua, gitu, maka dicari madorot yang paling ringan, kan begitu. Ini kaidah yang ada di dalam hukum kita. Tapi kan kebanyakan orang awam tentunya, yang sudah terwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang eksplosif gitu ya, inginnya membantah kebijakan gitu, seolah-olah ia pun paham tentang kebijakan tersebut. Padahal makan teu kudu dinaikkan. Kan aya keneh untungna gitu. Dari mana kita tahu gitu? Bisa jadi apa yang kita pikir itu tidak seperti hakikatnya. Makanya kita tetap bersabar terhadap keputusan-keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan ini tentunya tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Dulu, katakanlah ya, sebelum harga-harga naik, yang memberi rizki kepada kita itu adalah Allah. Bukan pemerintah, Allah. Memangnya setelah harga naik, Allah Ta'ala tidak memberikan rizki? Tetap.
Jadi bagi orang-orang yang beriman ya, terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir, pembagian rizki, nggak akan ia merasa khawatir terhadap pembagian rizki. Selama masih hidup masih ada jatah rizki, tinggal jemput saja. Ya, kalau kita merasa kurang gitu, makan masih kurang gitu, kita lihat uswah kita. Bagaimana Rasulullah SAW itu hanya sarapan kadang-kadang dengan seteguk air dan 3 butir kurma. Kita mah 3 butir bala-bala di sangguan. Ya. Tapi masih merasa kurang gitu ya. Dimihan ya, Masya Allah. Makanya kebijakan-kebijakan seperti ini apalagi hanya sekedar naik harga lah gitu ya. Seolah-olah kalau naik harga nggak bakalan bisa kebeli. Dulu pun ketika belum naik, kalau bukan karena rizki dari Allah, kita pun nggak bisa beli. Ya. Setelah naik pun kalau Allah beri rizki ya bisa kebeli. Nggak ada ya masalah. Makanya kita bersabar terhadap keputusan pemimpin. Meskipun tadi ya, meskipun zalim. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man kariha min amirihi syai'an." Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya. Ya benci ya mah, benci pisan benci. Benci sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir, maka hendaklah ia sabar. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran. Jika ia keluar dari kepemimpinannya, artinya memberontak, meskipun sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka ia akan mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu tidak punya pemimpin. Mereka hidupnya bersuku-suku. Satu suku, bukan satu suku. Satu suku. Suatu ya kaum, kabilah itu akan saling menyerang kepada kabilah yang lain. Itu dulu terjadi di zaman jahiliyah. Tidak ada pemimpin. Usum perang gitu. Udah perang teh, tawanannya ditebus gitu. Itu ya kejadiannya. Maka orang yang memberontak itu ya matinya nanti akan seperti kematian jahiliyah. Tidak punya pemimpin. Dan apakah orang-orang yang memberontak itu yakin setelah pemberontakannya berhasil ia bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih baik? Belum tentu. Kan sudah rusak. Membangun dari nol itu tentu lebih sulit lagi. Ya. Sekarang misalnya memberontak sampai perang misalnya. Bangunan hancur. Bangunan hancur ya harus dibangun lagi. Dari nol lagi. Bukan hanya bangunan kan, nyawanya hilang. Orang-orang yang tidak berdosa juga kena kan gitu. Perang antar saudara. Ini banyak madaratnya. Kemudian mu'allif mengatakan summa sara hadzal aslu la yurafu inda aktsari man yadda'il ilm. Fa kaifal amal? Prinsip ini lantas kemudian tidak dikenal di tengah orang-orang yang menganggap dirinya memiliki ilmu, bahwa wajib untuk mendengar dan taat terhadap pemimpin. Justru orang yang berilmu itu pengennya jadi oposisi. Ya oposisi ya. Yang melawan itu oposisi. Jadi lawan pemerintah. Dengan dalih ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak ada oposisi mah tenang teuing pemerintahnya, cenah gitu bahasana. Justru antum jadi menghadirkan ketidaktenangan kan gitu. Wujud dari pemerintah itu agar terwujud persatuan, kenyamanan, keamanan. Dengan adanya oposisi, katakan setiap kebijakan dikritisi, di mimbar-mimbar, terus resep menayangkannya, yang resep dinonton, ya. Jadinya menjamur banyak.
Orang-orang yang menonton juga jadi ahli, ya. Sehingga menyebarkan lagi di warung-warung gitu. Akhirnya apa? Kewibawaan pemerintah jatuh, tidak ada lagi harga dirinya gitu ya. Sehingga seolah-olah orang yang taat kepada pemerintah dan menyerukan untuk tetap taat kepada pemerintah seperti yang dilakukan oleh manhaj ini adalah dianggap oleh mereka sebagai kaum penjilat. Ini yang terjadi. Kalau mereka ngajak, ayo demo, apain demo? Kalian mah penjilat, gitu. Bukan penjilat, ini perintah. Perintah untuk taat kepada. Demonya itu justru bisa menghadirkan bahaya yang lebih besar. Ya. Maka mesti kita, kalau orang-orang yang mengaku berilmu saja, justru malah sibuk jadi oponen, lawan dari pemerintah. Bagaimana bisa mereka mengamalkan prinsip ini untuk tetap mendengar dan taat terhadap pemimpin? Kalau orang yang berilmu demikian, apalagi orang yang awamnya. Ya. Lebih ragu lagi terhadap pemerintah, lebih jauh lagi untuk taat dan mendengar kepada pemerintah. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, taat kepada pemerintah ini adalah salah satu cara kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah saat haji wada. Beliau mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, Rabbakum, Rabb kalian, wasallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu kalian, salat yang wajib, wasumu syahrakum, dan puasalah kalian pada bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u za amrikum, dan taatilah orang yang mengurus urusan kalian, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surganya Rabb kalian. Nah, ini adalah salah satu sebab kita untuk meraih surganya Allah adalah taat kepada pemimpin. Dan apa yang menghalangi taat kepada pemimpin? Hawa nafsu. Ya. Dan saya mah nggak milih yang ini, gitu. Buat apa taat? Ini hawa nafsu. Terus apakah pilihannya yang menang? Apakah ia akan taat? Belum tentu juga. Karena yang hakikatnya ia ikuti adalah hawa nafsunya. Kalau sesuai dengan hawa nafsu saya ikutin. Gitu. Kalau nggak cocok ya saya kritisi. Gitu kan? Maka hakikatnya orang-orang yang tidak taat kepada pemimpin adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena orang yang taat kepada pemimpin tadi ya, meskipun dizolimi, meskipun dipukul punggungnya, diambil hartanya, dirampas hartanya, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Lalu apa saja adab kita terhadap pemimpin? Ya. Di antaranya yang pertama adalah hendaklah kita mendoakan mereka. Ya. Pemimpin itu memiliki beban yang berat, mengurusi urusan manusia, ya. Baik pemimpin dalam urusan dunia maupun agama. Maka kita doakan mereka. Imam Al-Barbahari rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita rajula yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah." Jika engkau melihat ada orang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpin, maka ia adalah pengikut sunnah. Wa idza ra'aitahu yad'u 'ala sultan,
jika ia mendoakan keburukan bagi pemimpin, fa'lam annahu sahibu bid'ah. Maka ketahuilah ia adalah pengikut bid'ah, ahlul bid'ah. Orang yang mendoakan keburukan terhadap pemimpin. Kemudian juga bagi orang-orang yang memiliki ilmu, tentu kewajiban kita untuk tetap menasihati dan meluruskan pemimpin, tapi dengan cara yang benar, yaitu dengan cara rahasia. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man arada ayyan soha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan. Jika ada orang yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin tentang suatu perkara, maka jangan nasihati ia dengan terang-terangan. Ya, lagi di majelis langsung ditunjuk. Harusnya bupati teh kayak gini. Ada bupatinya di situ. Ada juga halayak ramai. Tidak boleh seperti itu. Itu menjatuhkan wibawa mereka. Kalau mau panggil berdua, ngobrol berdua, kan begitu ya perintahnya. Nasihati. Nah, kalau nasihatnya didengar, alhamdulillah. Kalau tidak, gugur kewajiban kita untuk menasihati. Artinya ia tetap memilih untuk melakukan jalan yang salah, gitu kan? Artinya zalim. Nah, itu urusan dia. Yang penting tugas kita sudah menasihati. Itu tentu bukan untuk setiap orang ya. Setiap orang merasa berhak untuk menasihati pemimpin, tidak. Makanya pemimpin pun mesti terbuka terhadap nasihat, gitu ya. Jangan tertutup. Jika misalnya antum terpilih menjadi pemimpin dalam lingkup terkecil sekalipun, jangan tertutup dari nasihat. Ya. Dengarkanlah nasihat para ahli, para ulama, gitu ya. Itulah yang akan membimbing kita nanti yang memimpin ini dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan apa yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan meringankan beban kita, hisab kita, karena kita pun sudah bertanya kepada ahlinya, kepada para ulama. Ya. Apalagi ya, kita semua adalah pemimpin, minimal pemimpin di keluarga kita, pemimpin untuk diri kita. Ya. Dan hendaklah kita banyak beristighfar terhadap banyak beristighfar ketika kita mendapati pemimpin yang buruk. Ya, ketika pemimpin buruk, nah ingat ya, bisa jadi itu adalah wujud atau perwakilan dari rakyat yang buruk. Karena kalau rakyat semuanya baik, pasti yang terpilih itu adalah yang baik. Kalau banyak yang buruk, ya pasti ini kepilihnya yang buruk. Maka banyak beristighfar. Bisa jadi ya kezaliman pemimpin itu disebabkan dari kezaliman rakyatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Maka ya, yang terpilih jadi pemimpin kalau ia buruk, bisa jadi lingkungannya itu pun buruk. Maka saat kita dapati pemimpin yang buruk, yang tidak adil, yang zalim, maka kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk terus memperbaiki diri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.